Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video ini kita dipertemukan kembali, meskipun tidak secara langsung ya. Kita bisa belajar bersama meskipun tanpa bertatap muka. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat. Pada video ini kita akan membahas masih tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas nilai mutlak fungsi X sama dengan P. Pada video ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu nilai mutlak fungsi X sama dengan fungsi Gx. Kita awali dengan contoh bentuk persamaan nilai mutlak fungsi fx sama dengan fungsi gx. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak x ditambah 2 dikurang 3x ditambah 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu bentuk nilai mutlak fungsi x sama dengan gx dari persamaan tersebut. Bentuknya adalah nilai mutlak x ditambah 2 sama dengan 3x dikurang 4. Pada ruas kiri ini adalah nilai mutlak dari fungsi fx. Pada ruas sebelah kanan, ini adalah fungsi gx-nya. Setelah itu, kita akan tentukan titik tengahnya atau titik pangkalnya. Nilai mutlak x ditambah 2 akan sama dengan x ditambah 2 jika x-nya lebih besar sama dengan negatif 2. Nilai mutlak x ditambah 2 akan sama dengan negatif dari x ditambah 2 jika x-nya kurang dari negatif 2. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan lihat mulai dari definisinya terlebih dahulu. Definisi nilai mutlak adalah nilai mutlak x sama dengan x jika x lebih besar sama dengan 0. Nilai mutlak x sama dengan negatif x jika x kurang dari 0. Maka, dari definisi ini, kita dapat memodelkan nilai mutlak x ditambah 2 menjadi nilai mutlak x ditambah 2 sama dengan x ditambah 2 jika x ditambah 2-nya adalah lebih besar sama dengan 0. Nilai mutlak x ditambah 2 sama dengan negatif dari x ditambah 2 jika x ditambah 2-nya kurang dari 0. Kita mulai dari yang atas terlebih dahulu. X ditambah 2 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan negatif 2. Selanjutnya, x ditambah 2 kurang dari 0, maka x-nya kurang dari negatif 2. Jika kita melihat di dalam bentuk garis bilangan, maka kita akan mendapatkan garis bilangan seperti berikut ini. Negatif 2 adalah titik pangkal yang sudah kita hitung sebelumnya. Area ini dari negatif 2 ke arah kanan merupakan area x lebih besar sama dengan negatif 2. Area ini adalah area x kurang dari negatif 2. Untuk x lebih besar sama dengan negatif 2, maka x ditambah 2 sama dengan 3x dikurang 4. Kita memperoleh ini dari soal yang telah diberikan. Untuk ruas sebelah kiri, kita tidak mencantumkan lagi simbol harga mutlaknya. Jadi, langsung x ditambah 2 sama dengan 3x dikurang 4. Apabila kita kelompokkan, ruas kiri adalah ruas yang mengandung variabel, maka kita memperoleh x dikurang 3x sama dengan negatif 4 dikurang 2. Sehingga kita memperoleh negatif 2x sama dengan negatif 6. Untuk memperoleh nilai x,
maka kita akan membagi dua ruas kiri dan kanan ini dengan bilangan negatif 2. Kenapa kita harus membagi dengan negatif 2? Karena koefisien dari X adalah negatif 2. Maka, untuk memperoleh nilai X, kita bagi negatif 2X dengan bilangan negatif 2. Sehingga ruas kiri menjadi negatif 2X dibagi negatif 2, dan ruas kanan negatif 6 dibagi negatif 2. Maka kita peroleh X sama dengan 3. Untuk X kurang dari negatif 2, maka X ditambah 2 sama dengan negatif dari 3X dikurang 4. Sehingga kita memperoleh X ditambah 2 sama dengan negatif 3X ditambah 4. Kedua suku ini, baik 3X ataupun negatif 4, kita kalikan dengan negatif. Sehingga kita memperoleh negatif 3X dan juga positif 4. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan ruas kiri adalah ruas yang mengandung variabel, yaitu X ditambah 3X. Ruas kanan adalah 4 dikurang 2, sehingga kita memperoleh 4X sama dengan 2. Untuk memperoleh nilai X, maka kita membagi 4X dengan bilangan 4. Bilangan 4 ini merupakan koefisien dari 4X. Sehingga kita memperoleh X sama dengan 1/2. Yang perlu diingat adalah untuk X lebih besar sama dengan, maka ruas kanan atau GX-nya adalah positif. Untuk X kurang dari, maka ruas kanannya atau ruas GX-nya adalah negatif. Untuk membuktikan apakah nilai X yang sudah kita peroleh sebelumnya memenuhi persamaan atau tidak, maka kita akan lakukan pembuktian. Pembuktian pertama adalah untuk X sama dengan 3. Maka nilai mutlak X ditambah 2 dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0, kita akan substitusikan X sama dengan 3, atau kita mengganti X dengan bilangan 3. Sehingga kita memperoleh nilai mutlak 3 ditambah 2 dikurang 3 kali 3 ditambah 4 sama dengan 0. Nilai mutlak 5 dikurang 9 ditambah 4 sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah 5 dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan 0. Maka terbukti untuk nilai X sama dengan 3 memenuhi persamaan nilai mutlak X ditambah 2 dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0. Bagaimana untuk X sama dengan 1/2? Maka kita substitusikan atau kita ganti nilai X dengan 1/2. Nilai mutlak X ditambah 2 dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0 akan ekuivalen dengan nilai mutlak 1/2 ditambah 2 dikurang 3 dikali 1/2 ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menyamakan penyebutnya menjadi 2. Jadi setiap suku akan dibuat menjadi bentuk pecahan dengan bilangan penyebut 2. Suku pertama tetap yaitu 1/2. Suku kedua ini maka akan menjadi 4/2. Suku ketiga kita kalikan 3 dengan 1 sehingga kita peroleh 3/2. Dan suku terakhir ini bilangan 4 dalam bentuk pecahan, maka
8/2. Selanjutnya kita peroleh hasil di dalam nilai mutlak ini adalah 5/2 ditambah 5/2. Nilai mutlak dari 5/2 adalah 5/2 ditambah 5/2 sama dengan 0. Kita akan jumlahkan keduanya ini menjadi 10/2. Kita ketahui bahwa 10/2 sama dengan 5, sementara 5 tidak sama dengan 0. Sehingga untuk X sama dengan 1/2 tidak terbukti memenuhi persamaan nilai mutlak X ditambah 2 dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X ditambah 2 dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3. Atau bisa dikatakan bahwa X sama dengan 3 adalah penyelesaian tunggal dari persamaan nilai mutlak X ditambah 2 dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0. Jika kita lihat bentuk garis bilangannya, maka kita akan memperoleh gambar seperti pada gambar yang saya tampilkan. Negatif 2 adalah titik pangkalnya. Ini adalah negatif 2 ke kanan. Negatif 2 ke kanan atau ke arah sumbu X positif, ini merupakan area X lebih besar sama dengan negatif 2. Sementara negatif 2 ke arah kiri atau ke arah sumbu X negatif, ini merupakan area X kurang dari negatif 2. Ini adalah untuk X sama dengan 3. Gambarnya adalah seperti ini. Terlihat sekali bahwa X sama dengan 3 ini termasuk di dalam area X lebih besar sama dengan negatif 2 karena dia berada di garis bilangan di sebelah kanan dari negatif 2. Sementara selanjutnya kita akan melihat bahwa 1/2 itu tidak berada pada area X kurang dari negatif 2. 1/2 berada di area sebelah kanan negatif 2, sementara seharusnya yang berada di area penyelesaian X kurang dari negatif 2 berada di area sebelah kiri negatif 2, sehingga 1/2 ini tidak termasuk di dalam penyelesaian. Nah, demikianlah uraian dari materi kita kali ini, yaitu nilai mutlak fungsi f(x) sama dengan fungsi gx. Materi pada pembahasan selanjutnya adalah nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak gx, dan nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak gx ditambah h. Demikian untuk video kali ini, Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.